Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Olvarina Rosanti Tamonov, SPD, asal instansi SMTK Iman Pusmanu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 200172520 511. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan. Anak-anak, pagi, luar biasa. Salam. Baik, sebelum kita mulai dengan aktivitas, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Maka itu kalian berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Vario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, riba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ibu minta salah satu bagi kita baca depan. Baik, sebelum kita mulai dengan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk satu dan dua. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan ke depan hadirat-Mu atas begitu kasih dan setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau telah menuntun menyertai kami dari mana masing-masing perjalanan hingga Engkau boleh tibakan kami di lembaga ini semuanya dalam keadaan baik tanpa kekurangan satupun yang kami alami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami akan mulai dengan segala aktivitas kegiatan belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Tapi kami mohon kepadamu, mari kami berikan kami hikmat, marifat, terjadi kesehatan bagi seluruh jasmani kami, agar segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini semuanya bisa berjalan sesuai campur tangan daripada Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, supaya di dalam nama kami datang dan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai dengan materi, Ibu akan cek kehadiran. Baik, Ibu. Jindri, Ada Ibu. Edison Bisa, Ada Ibu. Melkisedek Bulan, Ada Ibu. Arya Cucu, Ada Ibu. Orianti Ati, Ada Ibu. Winda Satatu, Ada Ibu. Elsa Teva, Ada Ibu. Arianto Misa, Ada Ibu. Yanda Misa, Ada Ibu. Smirna Tamono, Marcela Tapmani, Ada Ibu. Christina Misa, Ada Ibu. Merlin Misa, Ada Ibu. Angelina Misa, Ada Ibu. Jenny Ati, Ada Ibu. Nisada Estefa. Ada Ibu. Semua hadir? Ada Ibu. Baik, pembelajaran pada hari ini kita masuk pada materi tentang surat lamaran pekerjaan. Materi pokok yang kita bahas pada hari ini
yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita mulai dengan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ada tujuan dan manfaat dari surat lamaran pekerjaan. Tujuan yang pertama, siswa mampu mengetahui struktur atau bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, ibu baca saja. Karena kalian sudah kelas 3, berarti tidak perlu harus mendikte untuk menulis lagi. Jadi yang kedua, tujuan dari yang kedua itu membantu membuat surat lamaran pekerjaan yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, memahami tujuan komunikasi surat lamaran pekerjaan. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Sedangkan manfaat dari surat lamaran itu, yang pertama, meningkatkan peluang diterima kerja. Yang kedua, menghindari kesalahan umum. Yang ketiga, membantu pelamar menyampaikan kualifikasi dengan tepat. Yang keempat, menunjukkan kemampuan administrasi pelamar. Jadi itu ada beberapa tujuan dan manfaat dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kita akan masuk pada materi. Ibu akan menanyakan kalian, siapa yang tahu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Silakan. Surat lamaran adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu lembaga. Bisa diulangi? Surat lamaran adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu lembaga. Ya, jawaban dari Winda itu bahwa surat lamaran adalah surat dari seseorang untuk melamar sebuah pekerjaan. Di dalam surat itu ada lagi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama apa? Tempat yang kedua, yang ketiga, Kristiana. Yang keempat, Elsa.
Yang kelima, Yanti. Akhirnya pembuka. Yang keenam, silakan Smirna. Yang ketujuh, silakan. Yang kedelapan, Merlin. Tanda tangan dan jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 8. Ibu mau tanya, kira-kira dalam menulis surat lamaran, bagian-bagian surat itu sama tidak di antara surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan? Perbedaan antara surat pribadi dan surat lamaran itu bagian-bagian dari surat itu di mana? Di antara 8 bagian itu di mana? Bagi 2 atau hanya 2 saja di surat pribadi? Nomor 1 ini termasuk di surat pribadi tidak? Nomor 2? Tidak termasuk. Yang ketiga? Termasuk. Yang keempat? Kelima? 6? 7? 8? Dari kalian menjawab bahwa di antara 8 ini hanya 1 saja yang tidak termasuk. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan satu persatu dari tempat dan tanggal surat. Dari sini penempatan tanggal, tempat dan tanggal pembuatan surat di antara surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan itu sama tidak? Tidak. Tidak karena Kalau surat lamaran pekerjaan itu Ibu tempat dan tanggal pembuatan surat itu banyak paham. di surat pribadi kita bisa saja menulis tanggalnya di akhir penulisan. Sedangkan untuk surat lamaran pekerjaan itu diharuskan itu harus di pojok kanan di sini. Misalnya, Pusmanu tanggal berapa hari ini? 27 2025. Kalau di surat pribadi, kita semaunya menulis itu menggunakan huruf kapital dan tidak itu semaunya kita. Tapi kalau di surat lamaran pekerjaan itu diharuskan tempat penulisan surat itu huruf pertama itu harus kapital dan nama bulan itu huruf pertama juga huruf. Sedangkan di surat pribadi itu kita bisa saja bukan pakai nama tempatnya, tapi kita pakai hari. Misalnya kau menulis surat pada hari Rabu, dari situ pasti kau tulis Rabu, 27 Agustus 2025. Nah ini di dalam penulisan surat lamaran tidak tepat. Karena apa? Kita mengirim surat di sebuah instansi atau sebuah lembaga. Jadi dari situ harus penulisan tempat dan tanggal bulan itu di pojok kanan atas. Dari penjelasan Ibu tempat dan tanggal surat itu apakah terlalu cepat atau kalian sudah mengerti atau belum mengerti? Silakan tanya sebelum Ibu masuk lagi di bagian kedua. Pas. Sekarang kita masuk di bagian kedua. Bagian kedua itu apa? Perihal dan lampiran. Nah, di bagian-bagian ini menulisnya seperti ini. Tapi di dalam surat itu perihalnya dipisah satu baris, sedangkan lampiran itu dipisah. Maka dari itu tadi kamu membedakan bahwa di surat pribadi itu tidak ada di sini. Karena di sini di surat lamaran itu perihal berarti harus menulis surat lamaran pekerjaan. Sedangkan lampiran ini
Kira-kira apa-apa saja yang diminta oleh instansi tersebut atau lembaga tersebut. Maka dari itu kalau dia minta 5, berarti dia penulisan harus menggunakan 5 lembar. 5 lembar dalam kurung menggunakan kata. Jadi dalam lampiran ini surat lamaran itu 5 lembar itu, misalnya kau lampirkan kau punya KTP dalam bentuk fotokopi, ijazah terakhir dalam bentuk fotokopi, surat keterangan sehat itu harus asli. Kemudian apa lagi? Pas foto, misalnya di situ minta latar belakang itu berwarna apa, dengan ukuran itu apa-apa saya 3x4 atau 4x6 atau 2x3. Nah itu yang di dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita masuk di 3. Bagian ketiga itu apa? Alamat surat. Alamat surat itu yang seperti apa? Yang terhormat Kepala SMT Iman Kusmano Jalan Kabupaten. Nah, jadi alamat surat itu bukan kita punya alamat, tapi alamat dari instansi atau lembaga tertentu. Bisa paham, Kong? Nah, dari situ alamat surat itu, di situ dia tidak menggunakan kepada lagi, tapi dia harus menggunakan yang terhormat. Titik, yang terhormat titik dulu, baru nama instansi tersebut atau lembaga tersebut. Misalnya, kau belum ketahui bahwa di instansi tersebut itu ibu atau bapak yang pimpin di situ. Maka dari situ kau tulis saja nama instansi, setelah itu dari belakang itu bapak atau ibu. Nah ini sudah harus yang terhormat. Kalau memang tidak tahu bapak atau ibu yang pimpin instansi atau lembaga tersebut, berarti tulis saja nama perusahaan tersebut atau nama instansi tersebut di sini. Kemudian alamatnya bukan kita punya alamat, itu alamat dari lembaga tersebut atau instansi tersebut. Jadi dia alamat di sini, bukan kau tulis ulang lagi alamat di sini, tapi jalan. Nah, jalan ini tidak boleh disingkat. Misalnya kamu tulisan itu JLN, itu susah lah. Dia harus lengkap. Jalan apa dan nomor berapa. Nomor itu tidak perlu harus kau tulis lengkap bahwa nomor, tapi cukup saja NO, terus nomor berapa, di mana. Nah, sekarang kita masuk lagi di bagian keempat. Yang keempat itu salam pembuka. Ibu mau tanya kalian, di antara salam pembuka ini, apakah dia sama dengan pidato, dengan surat lamaran? Tidak. Kenapa tidak? Apa perbedaan di antara saat menyampaikan salam pembuka secara tulis dan secara lisan? Perbedaan antara salam pembuka di pidato atau sambutan dengan surat lamaran. Jangan takut, jawab saja, salah benar jawab saja. Kalau dalam pidato itu, kalau dalam pembuka itu yang terhormat, sedangkan kalau dalam surat lamaran pekerjaan itu dengan hormat. Ya, jadi pidato atau sambutan itu di situ yang terhormat, tapi kata pertama itu pasti salam. Sedangkan di surat lamaran itu hanya dengan hormat. Dengan hormat, kemudian koma dari belakang. Di sambutan kita belum tentu salam, kemudian koma dan
kita tetap sambung. Sedangkan di surat lamaran, dia tidak perlu harus sambung dengan hormat, tapi dia mulai dengan baris baru, yaitu berdasarkan lagi dari sini. Dari sini dia sambung berdasarkan itu. Kira-kira kau dapat informasi dari mana? Kira-kira tanggal berapa? Itu yang kau tulis itu, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Tapi kalau di internet pasti ada dia punya alamat itu, yang link itu kan harus masuk dari situ untuk cek kira-kira persyaratan apa-apa saja yang harus siapkan. Bisa mengerti kok? Bisa. Jadi beda di antara salam pembuka pidato dengan surat lamaran, karena surat lamaran secara tertulis. Surat lamaran ini kita tidak bisa langsung ke lembaga tersebut atau instansi tersebut. Sekarang kita masuk lagi di kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka itu yang seperti apa? Jadi di alinea pembuka itu dia sudah mengulangi kembali dengan hormat. Kemudian dia berlanjut lagi dengan hormat. Di dalam sini sudah berbentuk paragraf, yaitu mulai dari berdasarkan. Ya, lihat supaya dia bentuk paragraf. Jadi sini harus berdasarkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi. Kecuali sudah di akhir untuk nanti kita masuk di isi itu. Kalau sudah selesai mengisi identitas baru sesuai dengan surat lamaran. Ini yang alinea pembuka, yaitu dengan hormat berdasarkan informasi yang saya dapat. Yang keenam itu apa? Isi. Nah, isi ini kita harus isi apa-apa di dalam. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Jadi dia susun yang betul itu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, baru alamat. Yang ketujuh, salam penutup. Di dalam salam penutup itu bunyi katanya seperti apa? Demikian surat lamaran itu pun harus dalam bentuk paragraf. Jadi ini salam penutup. Demikian surat lamaran yang saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Nama terang itu maksudnya nama lengkap dan jelas. Jadi di situ nanti hormat saya, koma baru nama, tanda tangan. 8 bagian ini mungkin dari kalian ada yang belum paham dengan penjelasan yang ada, atau bagaimana, sudah pas? Penjelasan terlalu cepat? Sudah? Kalau kalian sudah mengerti, maka saya akan memberikan kalian tugas soal hanya 2 nomor saja. Jelaskan bahwa di dalam surat lamaran itu, kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan itu tidak boleh diketik, tapi harus tulis tangan. Maka dari itu, karena tadi Ibu sudah jelaskan, kalian mengatakan bahwa sudah paham dengan penjelasan, kalian akan kerjakan 2 soal ini dengan sesuai dengan penjelasan Ibu. Jadi saya akan bagi soal untuk kalian kerja. Ada yang belum dapat kertas?
Silakan kerjakan soal yang ada, masing-masing tulis sendiri supaya bisa tahu susunan dari di antara 8 bagian surat itu. Ibu bisa tahu bahwa ini memang dia sepaham dengan penjelasan ibu. Kumpul sudah? Sudah semua? Kalau sudah, pesan dari saya, tetap tekun belajar, jangan pernah putus asa, banyak membaca, karena kita banyak membaca itu berarti kita membuka wawasan atau pikiran kita. Maka dari itu jangan pernah patah semangat untuk belajar atau untuk mendapatkan ilmu dari orang lain. Akhir dari pertemuan kita mungkin minggu depan, besok baru kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Maka sebelum itu kita akan menyanyi lagu yang sama, yaitu lagu kebangsaan itu Garuda Pancasila. Setelah itu satu orang berdoa. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan kamu sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu orang berdoa ke kita. Maju depan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita sampaikan yang ulama kepada Allah. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Surga. Terima kasih kami telah menjalankan dari awal pembelajaran kami pertengahan hingga kita berakhir dengan baik ya Bapa. Bila doa dan permohonan kami hanya kepadamu, kami datang mengambil doa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Siap. Salam. Sama-sama. Sampai jumpa.